Berikut adalah nilai dari SOP dan POS. Jadi kalau kita lihat di truth table atau tabel kebenaran gitu ya. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah persamaan kanonikal, kita lihat berdasarkan nilai binaryanya. Kalau dia nilainya 1 berarti kita pakai yang SOP. Sedangkan kalau kita pakai yang 0 berarti kita pakai yang produk besar. Nah, contoh misalkan kalau SOP itu disebut dengan namanya midterm. Sedangkan kalau POS itu dia namanya master. Ya. Jadi di sini ada XY 00, 01, 10, 11 gitu ya. Kalau misalkan SOP kita pakai persamaannya kita SOP, berarti termnya adalah kalau 00 itu adalah karena nilainya SOP-nya 1 gitu ya. Berarti karena ini 0, X-nya 0 dan Y-nya 0, jadi termnya adalah not X dan not Y. Dengan simbolnya adalah kalau 01 berarti X-nya, karena X-nya 0 berarti X-nya adalah 0. Sampai sini paham? Karena Y-nya 1 berarti kita pakai Y saja. Jadi Y-nya nggak ada 0-nya. Simbolnya adalah kemudian kalau 10 berarti X-nya biasa, Y-nya isi 0. Persamaannya adalah M2. Kalau X dan Y-nya 11 berarti XY dengan simbol adalah M2. Sedangkan kalau POS karena dia nilainya 0 berarti termnya adalah X plus. Jadi beda nih, kalau SOP kan sum of product gitu ya. Berarti X not X dan not Y M gitu ya, pakai M. Not X M not Y itu termnya. Sedangkan kalau POS termnya adalah X plus Y karena POS itu nilainya 0. Oke, simbolnya kalau POS dia hurufnya M-nya besar, sedangkan kalau SOP simbolnya M kecil. Ya, ini harus menjadi acuan kenapa? Karena nanti ketika kita akan menyederhanakan dengan Key-map, itu kita lihat nilainya berdasarkan apa. Kalau misalkan berdasarkan kita akan menyederhanakan dalam bentuk POS gitu ya. Jadi nanti persamaannya beda dengan aljabar boolean gitu ya. Kalau kemarin tugasnya aljabar boolean, sederhanakanlah bentuk berikut gitu ya, dengan menyesuaikan dengan aturan-aturan dari aljabar boolean. Sedangkan kalau di canonical ini atau Key-map, sederhanakan bentuk berikut yang sifatnya sebelumnya adalah SOP menjadi bentuk POS. Nah, kayak gitu. Ya, jadi beda konsep antara aljabar boolean dengan product abstrak sama canonical. Nah, itu nanti kalian juga bisa dari persamaan tersebut kalian bisa gambarkan bentuk sederhananya kalau POS seperti ini, bentuk sederhananya di SOP seperti ini. Itu kalian bisa gambarkan dengan menggunakan aplikasi namanya Logisim. Ada yang sudah coba Logisim? Sudah download? Jadi kalau POS itu dia termnya plus. Kalau SOP M ya, atau kali produk. Nah, ini untuk yang dua variabel gitu ya. Kalau dua variabel 01 X plus Y0 dengan simbol M1 atau not X plus Y M2, not X plus not Y itu M3. Sesuaikan dengan persamaan XY-nya atau truth table XY-nya. Kemudian ini untuk yang 3 variabel. Ya, kita lihat berdasarkan 0 variabelnya aja, variabel XY-nya gitu ya. Kalau midterm berarti dia diprodukkan dan nilainya selalu 1 kan gitu. Kalau di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 berarti termnya adalah not X, not Y, not Z. Di N-kan semua. Seterusnya sampai dari M0 sampai M7. Sedangkan canonical karena dia POS, ya, kalau POS atau maxterm berarti dia nilainya
X plus Y plus Z karena dia nilainya 0 dan seterusnya sampai dengan not X plus not Y plus not Z. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada contoh gitu ya, saya berikan contoh. Di sini ada sebuah truth table dengan X, Y, Z. Nilai X, Y, Z-nya seperti ini. Ya. Nilai X, Y, Z dengan hasil persamaannya. Nah, ini hasil persamaannya. Kalau kita lihat hasil dari persamaan, kalau tadi X, A, B, C itu hasilnya adalah seperti tadi. Oke. Dari truth table di bawah buat bentuk SOP dan BOS atau canonical bentuk SOP dan BOS dari persamaan dari tabel. Nah, kita sekarang kita sepakati mau apa dulu? SOP. Kalau SOP berarti nilainya 1. Nah, dari tabel tersebut mana yang nilainya 1? Nah, ini kan bentuknya persamaannya, hasil persamaannya. Jadi kan ada M1, PAR, dan M. Jadi SOP, kita bentuk SOP, sum of product. Kalau SOP nilainya 1, dia sifatnya midterm atau master? Midterm atau M. Nah, kita lihat di sini. Ya, mau saya salin profilnya. X, Y, Z, F, X, Y, Z. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Berarti di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga ini ya. Karena kita mau buat persamaannya dalam bentuk SOP, kita ambil yang nilainya 1. Dan di sini ada 1, 2, 3. Nah, kalau SOP dia apa? Sum of product itu artinya N atau OR? N kan berarti kita lihat 001 gimana jadi persamaannya? M1 sama dengan not X, not Y, plus apa kali kan? Z ya, karena Z-nya nilainya 1. Kemudian kita ambil M4 sama dengan X Y akan
aksen Z dan M7 X Y Z. Nah, nilainya sama. Berarti persamaannya F X Y Z sama dengan X aksen Y aksen Z plus X Y aksen Z aksen plus X Y Z. Itu bentuk persamaan dari ini bentuknya. Ini baru bentuk persamaannya. Belum bentuk sederhana ya. Nah, kalau mau menyederhanakan ini nanti kita pakai Keymapp. Tapi Keymappnya kita akan bahas minggu depan karena ini baru kita bahas SOP-nya dulu. SOP sama POS-nya. Oke, sampai sini udah clear? Clear. Ada yang bisa bantu saya bagaimana menyederhanakan dalam bentuk POS-nya? Ini kan baru SOP ya.
ini sifatnya POS ya. Kalau tadi SOP kan 1, sedangkan kalau yang SMK adalah POS, berarti nilainya adalah 0 dan sifatnya adalah master. Nah, karena yang nilainya 0, berarti kita cari yang nilainya 0. Yang nilainya 0 ada M0, M2, M3, M5, dan M6. Kemudian M0 kita lihat XYZ-nya. XYZ-nya karena sifatnya 0 berarti kan dia nggak perlu dinotkan lagi, kan sudah sama 0 ya. X plus Y plus Z. Kemudian M2 X not Y plus Z. Nah, kemudian M3 X not Y not Z. M5 not X Y dan not Z. Dan yang terakhir M6 adalah not X not Y dan Z. Nanti tinggal di dot produkkan, produkkan antara masing-masing X plus Y di produk dengan X dan seterusnya. Ini baru persamaan kanonikalnya. Jadi dari sebuah tabel kebenaran kita bisa dapatkan persamaannya. Kalau kemarin kan kita bikin sebuah persamaan, kemudian cari truth table-nya gitu ya. Jadi kita membuat sebuah dari truth table kita bisa buat persamaannya, apakah dia bentuknya SOP atau OS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya jam 4:30 kita pulang ya. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Aman. Nah ini ya, yang tadi ya 023 atau 2356 sama. Nah sekarang contohnya, nah ini saya punya sebuah persamaan nih. Nah dari kalau tadi kan dari truth table ya. Nah sekarang dari sebuah persamaan XYZ yang sudah sederhana nih, yang udah sederhana kan. Sekarang disuruh cari bentuk persamaannya. Kok harus disuruh dari sederhana lagi disuruh nyari apa sih maksud mata kuliah ini? Udah sederhana lagi disuruh cari persamaan, udah ada persamaan lagi disuruh nyari bolak balik gitu ya. Jadi mata kuliah ini emang gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat basisnya nanti ketika kita masuk ke dalam sebuah rangkaian elektronik. Jadi ketika kalian sudah masuk ke rangkaian elektronik yang ada adder, full adder, kemudian ada di full adder itu ada banyak rangkaian kombinasional, itu kalian nggak akan ini KO. Makanya saya bilang otak kita lebih cepat dari prosesor apa enggak? Siapa orangnya? Saya bilang kita yang nyiptain prosesor ya. Tapi sekarang prosesor lebih cepat daripada otak kita. Oke. Nah sekarang gimana? Masa nggak bisa buat truth table-nya ya? Truth table-nya aja dulu deh. Kita buat truth table-nya aja dulu deh. Ada yang mau maju? Nah kalau ada pertanyaan seperti ini ya kita harus buat truth table-nya dulu. Kalau udah ketemu truth table-nya baru kita nanti tentukan yang kayak tadi.
Ada yang mau? Nggak perlu, sebenarnya gampang. Nggak perlu. Jadi yang harus kita ingat apa? Kalau di sini kan baru N sama OR ya. Kalau N berarti apa? Kali. Yang harus kita ingat ketika buat tabel, kalau antara 0 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 0 dengan 1. Jadi kalau di N itu antara yang nilainya 1 hanya 1 dan 1. Sedangkan kalau yang N itu yang nilainya 0 cuma 0 atau 0, sisanya 1. Itu aja yang kita harus ingat. Kemudian kita buat variabel adalah x, y, z. Kemudian yang pertama kita notkan y-nya dulu. Kemudian untuk mempermudah not y dengan z, baru nanti kita gunakan ya. Kalau y, not y berarti di y-nya di notkan 1100 1100.
Kemudian not y dengan z, not y dengan z di NK 1 dengan n on di NK dengan 0, 0, 1 dengan kita misalnya 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kemudian x di NK dengan not y, x di NK dengan diorkan dengan not y z 0, 0 dengan 1, 1, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 0, 1, 1 dengan 1, 1. Oke, 1, 1. Jadi 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Oke, sudah ketemu ya truth table-nya. Nah, dari truth table-nya ini kita ingin membuat apa dulu? SOP atau POS? SOP. Nah, kalau SOP apa yang harus kita ingat? Nilainya 1 dan sum of product nilainya 1, berarti kita cari yang nilainya 1. Nilainya 1 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang nilainya 1 adalah 1, 4, 5, 6, 7. Ini adalah M. Coba. Terus gimana caranya buat persamaannya? Apakah not y sama not y x-nya ini kita pakai enggak? Yang kita pakai adalah tetap yang ini diabaikan ya. Nah, ini hanya membantu nanti ketika kalian membuat truth table-nya aja. Yang kita pakai ketika kita membuat sebuah persamaan cuma x, y, dan z. Berarti kita lihat M1-nya. M1 001. Apa? Not x, not y, kemudian M4 Not x, not y, not z. kemudian M5 X, not y, z. X, not y, Z. kemudian M6 X, y, not z. not X, y, X, y, z. X, y, z. Z-nya kan not ya? M7 X, ini digunakan. Kemudian kalau POS-nya berarti M0, M2, M3. X tambah Y tambah Z, kemudian X ditambah not Not Y, y, z. dan M3 X, X ditambah not y, not z. K Fx Y Z
dengan X tambah Y ditambah Z. Itu produk dengan X plus Y Z. X tambah Y Z tambah Z. Itu baru persamaannya aja. Nanti untuk menyederhanakan dengan Gmap kita bahas minggu depan. Oh iya. Udah. Nah ini kalau kita untuk dengan ini ya, dengan persamaan. Jadi kalau dengan aljabar boolean ini, ya, kalau kita selesaikan dengan aljabar boolean ini tahapannya. Panjang. Itu lebih gampang. Aljabar boolean apa kan? Ini. Itu. Jadi kemarin kita belajar yang susah-susahnya dulu ya. Kalau misalkan kasih yang langsung lebih gampang, nggak jalan otaknya.